Shalom Bapak Ibu Saudara, inilah pengumuman kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Ibadah Raya Umum tanggal 12 Juli 2020 masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa dilihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Pendaftaran iuran Taman Makam Mumbul dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2020. Bapak Ibu Saudara silakan segera melakukan pendaftaran ulang. Demikian pengumuman. Informasi selengkapnya silakan dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Berikut adalah protokol kesehatan yang harus kita ikuti sebelum masuk ke gereja untuk kebaikan kita semua. Tuhan memberkati. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Celupkan alas kaki di bak desinfektan yang sudah disediakan. Semua jemaat akan dicek suhu tubuhnya. Bagi yang melebihi 37,5 derajat Celcius boleh beribadah di rumah saja. Sebelum dan sesudah memasuki gedung gereja, pakailah hand sanitizer yang sudah disediakan. Masker harus selalu digunakan baik ketika masuk gedung gereja maupun keluar gedung gereja. Kursi tempat duduk sudah diatur menurut protokol kesehatan berjarak kurang lebih 1,5 meter. Silakan duduk di kursi yang telah disediakan. Ketika selesai ibadah, keluar gedung gereja, aturlah jarak minimal 1 meter. Jangan berdesak-desakan. Sampai jumpa di ibadah offline berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali. Mari kita bersama-sama membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami senantiasa. Penyertaan yang sempurna daripada Engkau tidak pernah berhenti. Kami boleh rasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami membawa hati kami kepadamu. Untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah online ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesusahan,
bahkan sukacita. Semua seizin Tuhan. Mari kita tetap menyatakan Dia Bapa yang sungguh teramat baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari katakan bersama-sama. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembahkan, tak dapat ku membalas
segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu yang terbaik, yang termanis bagi-Mu. Kami memuji nama-Mu. Glory. Haleluya. Engkau Allah yang tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu melawat setiap kami. Bahkan di setiap rumah-rumah tangga Tuhan, Engkau memulihkan, memberikan hati yang baru. Glory. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, besar kemurahan-Mu Bapa. Engkau Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik, Kau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau memampukan kami melewati apapun dalam kehidupan kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berseru Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Yesus.
nama Yesus, nama Tuhan Allah kita, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang termulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terus kita mau lebih semangat lagi memuji dan memuliakan nama Dia. Mari besarkan Dia, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Katakan, Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama-sama besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa. Kami menaikkan pujian bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Nama-Mu yang termulia dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan.
Biarlah hati kami yang kami sudah persiapkan Tuhan menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu yang akan ditaburkan. Seperti bejana tanah liat, Engkaulah pencunan kami, bentuk kami dan jadikan kami untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan benih firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ini dikasih oleh Tuhan, kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Waktunya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bulan Juli ini kita memasuki subtema ketiga tahun ini yang akan kita pelajari dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Pak Wayan sudah menjelaskan ya tentang perjalanan kerohanian kita dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ya, bulan Januari sampai dengan Maret, subtema yang pertama, lalu dari April sampai dengan Juni, subtema yang kedua, dan sekarang bulan ini, bulan Juli sampai dengan September adalah subtema yang ketiga. Itu yang disebut spiritual journey, perjalanan kerohanian kita mempelajari firman Tuhan dalam 1 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengadakan atau mengikuti perjamuan kudus. Tentu Bapak Ibu, Saudara sudah mempersiapkannya secara mandiri dan saya akan memimpin kita semua untuk mengikuti perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu sekalian, di bulan Juli ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema meningkat dalam kekudusan. Meningkat dalam kekudusan, increasing in holiness, meningkat dalam kekudusan. Bapak Ibu sekalian, di bulan Juli kita akan bicara tentang ciri umat kerajaan Allah. Ciri umat kerajaan Allah itu seperti apa? Kita akan pelajari dalam 1 bulan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, di minggu pertama hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Anak Kerajaan. Apa Bapak Ibu? Ya, anak kerajaan. Apa yang dimaksud dengan judul khotbah pada hari ini? Mari dengan seksama kita akan pelajari bersama. Bapak Ibu sekalian, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan mari kita minta urapan Roh Kudus, kita minta jamahan kuasa Roh Kudus. Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Kami minta urapan Tuhan turun atas kami, kuasa Tuhan menjamah setiap hati kami, roh hikmat dan pewahyuan atas kami, sehingga kami bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukan. Urapi hamba-Mu dan setiap umat Tuhan yang lapar dan haus akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian lama, istilah kerajaan Allah dan istilah kerajaan sorga secara harafiah atau secara tulisan teks itu tidak pernah muncul. Namun secara konsep atau secara implisit makna yang terkandung di dalamnya banyak sekali konsep tentang kerajaan Allah itu. Yang sering kali diucapkan oleh para nabi khususnya dalam kitab Mazmur itu Allah itu dirujuk dengan sebutan raja, penguasa. Itu adalah sebuah konsep, itu adalah sebuah arti implisit tentang kerajaan Allah. Namun di dalam perjanjian baru banyak sekali Bapak Ibu, khususnya dalam keempat Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes, serta surat-surat Rasul Paulus yang lainnya. Nah ini artinya apa? Ini artinya baik dalam perjanjian lama, walaupun itu dalam bentuk konsep atau secara implisit, maupun dalam perjanjian baru dalam bentuk teks atau perkataan yang terucapkan jelas tentang kerajaan Allah dan kerajaan sorga, itu artinya Bapak Ibu, betapa pentingnya tema tentang kerajaan Allah ini.
atau tentang kerajaan sorga ini dalam Alkitab. Khususnya dalam pengajaran atau dalam ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, setiap kali Tuhan menyampaikan berita firman, berita Injil, selalu dihubungkan dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Bapak Ibu sekalian, kepada kita diajarkan bahwa kerajaan Allah itu adalah berita Injil. Ya, jadi ketika kita memberitakan Injil, kita tidak bisa lepas dari sebuah berita yang isinya tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Itu ada dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan dengan lebih cepat. Kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu maknanya apa? Perhatikan Bapak Ibu ya, kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu maknanya sama. Hanya beda sebutan, beda istilah. Bapak Ibu sekalian, kalau Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, mereka menggunakan istilah kerajaan Allah. Tetapi kalau Injil Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Sebenarnya dua kata ini sama. Mengapa menjadi beda? Karena Matius lebih suka menggunakan kata kerajaan sorga, sebab orang Yahudi itu agak sedikit berhati-hati dan tidak sembarangan menyebut kerajaan apalagi dihubungkan dengan nama Allah. Maka Matius lebih suka menggunakan kerajaan sorga. Sedangkan tiga penulis yang lainnya, Markus, Lukas, Yohanes, menggunakan istilah kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah maupun kerajaan sorga itu dua frase yang memiliki arti yang sama, yang merujuk kepada hal yang sama. Banyak ayat yang kita bisa temukan, baik dalam Injil Matius yang menyebut tentang kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan sorga. Dan di ayat yang serupa di Injil Markus, Lukas maupun Yohanes, itu tidak digunakan kata kerajaan sorga, tetapi kerajaan Allah. Nanti dalam ringkasan khotbah di Warta, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa ayat membuktikan bahwa istilah kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu memiliki makna yang sama, yang digunakan secara berbeda karena kepentingan komunikasi pengajaran. Terutama Matius, dia lebih suka menggunakan istilah sorga daripada menyebut nama Allah, karena dia agak hati-hati menggunakan istilah Allah, karena itu nama yang kudus, pribadi yang kudus. Nah Bapak Ibu sekalian, istilah kerajaan sorga itu bagi Matius lebih gampang dikomunikasikan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi orang-orang non-Yahudi lebih gampang mengerti istilah kerajaan sorga ketimbang istilah kerajaan Allah. Karena apa? Itu tadi, karena orang Yahudi lebih cenderung tidak menggunakan nama Allah secara langsung atau menyebut nama Allah secara langsung, sehingga lebih suka Matius ini menggunakan istilah sorga, maka dia menemukan kata kerajaan sorga. Contoh Bapak Ibu, di dalam Alkitab ya, ketika berbicara tentang orang muda yang kaya, yang datang dan berdialog kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menggunakan istilah, dengar baik-baik ini. Dalam perbincangan dengan anak muda yang kaya, Tuhan Yesus menggunakan istilah kerajaan sorga dan kerajaan Allah secara bergantian dalam satu dialog. Dalam satu bagian perbincangan, Tuhan Yesus menggunakan kata kerajaan sorga, tetapi juga di perbincangan di dalam waktu yang sama, Tuhan juga menggunakan istilah kerajaan Allah. Secara bergantian. Ini artinya apa? Makna kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu sebenarnya sama. Cuman ada sesuatu yang nanti saya akan jelaskan secara lebih spesifik. Bapak Ibu sekalian, seringkali juga digunakan oleh Tuhan Yesus bergantian antara kerajaan Allah dan kerajaan sorga dalam satu peristiwa atau dalam satu kisah pengajaran atau perumpamaan yang sama. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak mempersoalkan apakah itu kerajaan sorga, apakah itu kerajaan Allah, apakah maknanya yang berbeda, tidak. Hanya Tuhan ingin menekankan berita yang dia sampaikan adalah dia sedang berbicara tentang Allah yang berkuasa sehingga menggunakan nama kerajaan. Bapak Ibu sekalian,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, misalnya contoh ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu ada dalam Injil Matius pasal 19 ayat 23. Pada ayat berikutnya Tuhan menyatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, coba perhatikan, dalam perbincangan yang masih dalam satu konteks, Yesus menggunakan istilah kerajaan sorga pada ayat 23, tapi pada ayat 24 Yesus menggunakan istilah kerajaan Allah. Semakin jelas bagi kita bukan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu memiliki makna yang berbeda, hanya digunakan untuk komunikasi demi kepentingan supaya yang mendengar itu lebih mudah mengerti. Dan Tuhan Yesus tidak membedakan kedua istilah ini secara ekstrim, karena memang intinya adalah memiliki makna, arti atau tujuan yang sama. Bapak Ibu sekalian, contoh misalnya yang lain. Ketika para murid diutus untuk pertama kalinya, mereka harus memberitakan Injil perihal kerajaan Allah sesuai dengan Injil Lukas pasal 9 ayat 2. Ingat, Markus, Lukas dan Yohanes menggunakan kata kerajaan Allah. Matius menggunakan kata kerajaan sorga. Nah, dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 2 itu disebut kerajaan Allah. Ini ayatnya. Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sedangkan dalam peristiwa yang sama Injil Matius mencatat juga. Tapi Injil Matius menggunakan istilah memberitakan tentang kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Saya sudah memberikan data-data secara tertulis dalam ayat-ayat firman Tuhan bahwa sesungguhnya secara singkat kerajaan Allah dan kerajaan sorga tidak memiliki makna yang berbeda. Nah, istilah kerajaan Allah dan istilah kerajaan sorga itu menunjukkan, ini penting, nanti pemerintahan Tuhan yang ada di sorga maupun yang ada di bumi itu akan diperintah oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ini adalah berita di mana pemerintahan Tuhan itu dipersiapkan bukan secara fisik, tetapi Tuhan memerintah dalam hati umatnya, Tuhan memerintah atas seluruh umat manusia, Dia berkuasa, Dia sebagai raja, Dia mengepalai kerajaan itu, dan Dia yang memiliki kuasa itu. Sehingga Matius lebih memilih kata kerajaan sorga, sedangkan Injil yang lain memilih kata kerajaan Allah. Intinya adalah untuk menyatakan Yesuslah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita baca ayat pendahuluan. Setelah kita mengerti secara sekilas dan cepat kerajaan sorga dan kerajaan Allah yang digunakan secara berbeda oleh Injil-Injil yang kita baca, tetapi sesungguhnya maknanya sama, mari sekarang kita melihat apa yang mengacu dari judul khotbah pada hari ini, Anak Kerajaan. Mari buka Injil Matius pasal 8 sebagai ayat pendahuluan, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Injil Matius pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Baik, kalau sudah menemukan, saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ingat, Matius menggunakan kata kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah. Ya, ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kerajaan sorga dalam nats yang baru saja kita baca sama dengan istilah dalam Injil yang lain, kerajaan Allah. Ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nats yang kita baca ini tidak menekankan tentang tempat. Sorga yang indah, kerajaan sorga yang megah, enggak. Tapi dalam nats ini Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa kedaulatan Allah, kekuasaan Allah sebagai raja
itu dijalankan atas umatnya, termasuk juga seluruh makhluk di muka bumi ini. Sehingga nanti kita akan melihat ada sebuah frase, ada sebuah kalimat yang menunjukkan betapa Tuhan punya kuasa melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menahan atau menolaknya. Mari lihat ayat 12. Ayat 12 bilang begini. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu berarti Bapak Ibu, Yesus berdaulat mencampakkan siapa saja, termasuk dengan baik-baik, anak atau warga kerajaan sorga. Anak atau warga kerajaan Allah, itu Tuhan bisa campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Bapak Ibu sekalian, tadi Tuhan Yesus katakan ya, anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini yang akan kita dalami pada hari ini. Sehingga saya kasih judul anak kerajaan khotbah hari ini. Sekali lagi, tadi Tuhan bilang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini yang akan kita dalami. Bapak Ibu sekalian, suatu kejadian yang ironis. Ironis itu artinya terjadi tidak seperti yang diharapkan. Itu ironis. Ya, suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan, satu kejadian yang sangat ironis, yaitu bangsa Israel pada perjanjian lama, ingat dalam perjanjian lama, menjadi bangsa pilihan Allah. Menjadi bangsa yang menerima anugerah Allah yang besar, mereka menerima banyak kemurahan dan kasih sayang Tuhan, sehingga mereka disebut anak kerajaan. Dengar baik-baik gitu. Jadi ayat yang tadi kita baca di dalam nats utama, anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan, itu mengacu kepada bangsa Israel dalam perjanjian lama yang diangkat menjadi anak Allah dengan kasih pilihan, dengan anugerah spesial, ya, sehingga mereka disebut anak kerajaan. Atau bukan saja menggunakan kata dicampakkan, tapi anak kerajaan itu digunakan istilah yang terdahulu, tapi jadi yang terakhir. Nanti kita akan temukan ayat itu. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Hidup bangsa Israel perjanjian lama ini yang disebut dengan istilah anak-anak kerajaan, itu sangat mengecewakan Tuhan yang mengasihi mereka. Mereka sangat mengecewakan Tuhan. Mereka tidak berlaku sebagai anak-anak kerajaan, malah mereka melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Singkat cerita, dalam ayat yang tadi kita baca, anak-anak kerajaan yang mengecewakan Tuhan ini, yang hidupnya tidak seperti yang Tuhan harapkan ini, dicampakkan ke dalam kegelapan, dicampakkan keluar dari kerajaan Allah. Mengapa bisa sampai dicampakkan? Secara lebih jelas kita akan tahu jawabnya Bapak Ibu. Dari nats pendahuluan tadi kita akan mendalami lebih dalam kenapa anak kerajaan ini dicampakkan ke dalam kegelapan sampai mereka kehilangan anugerah keselamatan. Mengapa itu bisa terjadi? Tentu Anda paling tidak tahu jawabannya, tetapi kita akan mendalaminya pada firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Mari buka nats utama kita, pembacaan kita agak panjang dan kita harus lebih cepat. Injil Lukas 13 ayat 22. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan dengan cepat Bapak Ibu karena waktu. Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30 demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Ayat 25. "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'
Ayat 26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia atau Tuhan itu akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ingat kalimat ini, hai kamu yang melakukan kejahatan. Ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan dari barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, mari sekarang saya mengajak saudara segera mendalami dengan waktu yang cepat dan singkat ini. Yang pertama tentang anak kerajaan yang dicampakkan. Bapak Ibu sekalian perhatikan ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Allah. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Bapak Ibu, akan ada anak-anak kerajaan yang dicampakkan oleh Tuhan. Dalam kisah ini Tuhan menunjukkan ketegasannya, kuasanya sebagai raja, sebagai penguasa yang tidak dapat ditentang. Makanya istilah kerajaan, baik itu kerajaan Allah atau kerajaan sorga, itu bicara tentang Allah berkuasa di atas segala-galanya, termasuk mencampakkan anak-anak kerajaan Allah. Siapa itu? Bangsa Israel. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ayat yang akan menjawab penjelasan kita lebih clear lagi tentang memahami istilah anak kerajaan yang dicampakkan itu. Bapak Ibu, pertanyaan kita sekarang, mengapa dicampakkan atau mengapa tercampak? Pertanyaan kita ini Bapak Ibu akan terjawab kalau kita membaca dengan seksama. Mari lihat ayat 25 dan 27. 25 dan 27 di dalam nats utama kita tadi, yaitu Injil Lukas pasal 13. Demikian ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat 27. Tetapi ia atau Tuhan itu akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku. Perhatikan, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu, kita tahu jawabannya sekarang. Mengapa anak kerajaan itu dicampakkan? Karena mereka pembuat kejahatan. Dengar baik-baik itu. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, namanya adalah Israel dengan kasih pilihan menjadi anak kerajaan, tetapi mereka hidup dalam kejahatan. Tuhan berkata anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi yang pertama kita mendalami tentang anak kerajaan yang dicampakkan, sekarang yang kedua, anugerah keselamatan itu seperti apa sehingga ada yang dicampakkan walaupun sudah mengenyam atau menerima anugerah keselamatan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam nats utama yang kita baca ini ditekankan bahwa, ini garis bawah ya, anugerah keselamatan bukan datang dari berbagai kegiatan agama yang dilakukan oleh siapapun, termasuk keturunan bangsa Israel. Bahkan nanti kita akan melihat mereka tidak punya hak mengklaim atau menunjukkan sebuah tuntutan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub.
itu nggak berlaku. Nanti kita akan lihat. Nah, mari perhatikan ayat 26. Sudah ketemu? Ayat 26 demikian. Kata mereka yang dicampakkan ini ya, kata mereka yang mengetuk pintu lalu pintu ditutup, mereka nggak bisa masuk. Lalu ayat 26 bilang gini, mereka bilang gini, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Wow, keren sekali ya, makan minum di hadapan raja. Itu kan orang pilihan, orang spesial, orang yang dilayakkan. Lalu mereka bilang apa? Engkau raja, Tuan, telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Wow, luar biasa bukan? Mereka mengalami kehadiran Tuhan secara spiritual. Tuhan mengajar di kota-kota mereka. 27. Tetapi Tuhan itu atau raja itu akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku. Coba perhatikan baik-baik. Raja atau Tuhan itu bilang, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Mari perhatikan saya. Bukankah mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub? Tapi raja atau Tuhan itu bilang, aku tidak tahu kamu dari mana datangnya. Artinya apa? Keselamatan atau anugerah keselamatan itu tidak genetik sifatnya, saudaraku. Tidak turun-temurun atau tidak otomatis. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub berkenan di hati Tuhan. Anak cucunya belum tentu. Apalagi dalam daftar keturunan bangsa Israel, bangsa pilihan, Tuhan tidak akan memperlakukan itu. Itu hanya versi perjanjian lama di mana Tuhan akan pakai mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi dalam pengadilan terakhir itu tidak akan berlaku. Anugerah itu nanti kita akan ketemukan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat 27, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, semua aktivitas agamawi tidak membawa mereka, termasuk saya dan saudara, yang hanya terjebak dengan aktivitas agamawi, tidak akan membawa kita kepada anugerah keselamatan. Ya, kegiatan-kegiatan agama yang baik, itu baik untuk dilakukan. Tetapi saudara harus paham, itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan yang hakiki. Karena keselamatan itu hanya datang dari satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dialah sang juru selamat itu. Masalahnya Bapak Ibu, orang-orang Israel ini melakukan hukum Taurat tetapi juga hidup jahat. Bangsa pilihan dalam perjanjian lama ini, mereka mencoba mentaati hukum Taurat, tapi mereka juga mengikuti jalan-jalan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka disebut pembuat kejahatan. Sehingga anak-anak kerajaan ini dicampakkan ke dalam kegelapan. Bapak Ibu perhatikan ayat 25. Ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia atau Tuan atau Raja itu akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Perhatikan baik-baik. Kalau pintu anugerah sudah ditutup Bapak Ibu, ya, kegiatan agama sehebat apa, keturunan orang yang sangat taat sekalipun, tapi kalau hidup pribadinya tidak benar di hadapan Tuhan, pintu tertutup. Ini cocok dengan apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 7. Catat saja kalau ketinggalan pembacaan saya harus cepat. Wahyu 3 ayat 7 bilang begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila, perhatikan, ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu sekalian, pelajaran buat kita bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang kedaulatan Allah dalam hidup kita, termasuk istilah kerajaan sorga, sama. Lalu anugerah keselamatan itu diajarkan lewat apa yang kita baca di nats utama, tidak didapat dengan kegiatan-kegiatan beragama. Itu hanya karena anugerah, dan anugerahnya pun harus kita tahu dari siapa kita mendapatkannya. Dari satu pribadi yang bisa menutup dan membuka pintu anugerah, yang bisa membuka dan menutup pintu anugerah, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu sesungguhnya, anugerah keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya, itu anugerah. Bukan karena saudara lebih baik dari orang lain. Anugerah. Di mana saudara membuka hati menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tadi kita membaca dalam nats utama, anak-anak kerajaan itu dicampakkan dalam ayat pendahuluan itu. Ya, anak-anak kerajaan itu dicampakkan. Pada nats utama dijelaskan karena mereka pembuat kejahatan. Dan anak-anak kerajaan itu adalah orang-orang Israel perjanjian lama yang dipilih Tuhan, tapi mereka hidupnya melakukan kejahatan lalu mereka dicampakkan. Nah, dalam kitab Roma perhatikan. Itu di dalam pasal 11, silakan baca lengkap pasal 11. Sana saudara akan menemukan bahwa kita ini, saya dan saudara ini, ya, dalam pasal 11 kitab Roma, itu dikatakan seperti tunas liar atau pohon asing yang dicangkokkan ke batang pohon zaitun. Kenapa saudara dan saya disebut pohon liar atau pohon asing? Karena memang kita ini bukan bangsa pilihan versi perjanjian lama. Lalu kenapa saudara dan saya dicangkokkan? Kenapa bisa? Karena di dalam Roma 11 dikatakan ada cabang-cabang asli yang dipatahkan. Itu yang menggunakan kata lain, yaitu dicampakkan. Anak-anak kerajaan, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, dipatahkan. Israel perjanjian lama dipatahkan karena ketidaktaatan mereka, maka bangsa-bangsa lain, saudara dan saya, dicangkokkan ke batang pohon zaitun yang asli. Oleh karena itu saudara, kalau Anda dan saya bisa selamat, lalu kita memperoleh status yang sama, yaitu menjadi anak kerajaan Allah, jangan main-main. Karena kalau kita tidak menghargai anugerah Tuhan, kita pun berpotensi tercampakkan dari kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel perjanjian lama hidup menjadi batu sandungan. Mereka harusnya menjadi pembawa berita keselamatan, justru mereka menyandungi banyak orang, menyandungi banyak bangsa. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengikuti tingkah laku bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah nenek moyang mereka. Bapak Ibu sekalian, saya harus cepat akhiri. Bapak Ibu sekalian, di minggu pertama ini, di bulan 7, bulan Juli, di mana kita belajar tentang ciri umat kerajaan Allah. Saya sampaikan judul khotbah minggu pertama tentang anak kerajaan. Tuhan mau bicara kepada kita pada hari ini. Jangan kita memandang murah kasih karunia Tuhan. Oh, jangan saudara bilang gini, papahku pelayanan, mamahku cinta Tuhan. Oh, saudaraku melayani sungguh-sungguh. Itu tidak akan laku untuk saudara bisa dapat anugerah keselamatan. Sebab itu urusan pribadi lepas pribadi. Ingat, bangsa Israel disinggung oleh Tuhan. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dan nabi-nabi lain akan duduk makan dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Tapi anak-anak atau keturunan mereka, anak kerajaan itu yang tidak benar hidupnya dicampakkan. Jelas bukan? Tidak dengan cara apa? Turun-temurun saya pasti selamat. No, itu tidak ada dalam ajaran kita. Anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itulah yang menjadikan kita, saudara dan saya, menjadi anak kerajaan. Sebab jika engkau dan saya tidak hidup dalam kekudusan atau kesucian batin, saya dan saudara pun akan tercampak. Seperti bangsa Israel pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Hati-hati saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Cepat saja. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian. Tetapi kamu itu saudara dan saya ya. Orang-orang yang sudah mendengar Injil ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah.
supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dan ayat berikutnya, ini penting, ayat 18. Tetapi bertumbuhlah. Katakan, bertumbuhlah. Bertumbuh dalam apa? Dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam anugerah. Sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak kerajaan sorga. Tapi dengar baik-baik. Siapa yang membenarkan kita hidup seenaknya? Siapa yang membenarkan kita hidup dalam kecemaran? Siapa yang membenarkan kita hidup dalam dosa? Ingat saudara, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang cemar hidupnya dicampakkan dari kerajaan Allah. Keluar, kehilangan anugerah kasih pilihan. Jadi Bapak Ibu, kita harus hidup kudus. Sehingga dalam tema 3 bulan ini meningkat dalam kekudusan, increasing in holiness, itu penting. Dan bulan ini kita bicara tentang ciri umat kerajaan Allah. Bulan 8 Agustus kita akan bicara tentang perbuatan dan perkataan yang kudus. Lalu bulan September kita akan bicara tentang pernikahan dan keluarga yang kudus. Ini semua mengacu kepada pentingnya kekudusan, holiness. Bapak Ibu sekalian, kalau anak kerajaan Allah yaitu Israel dalam perjanjian lama, dalam nats utama maupun ayat pendahuluan, Tuhan bisa campakkan, Tuhan bisa singkirkan, dan Tuhan tidak akui, Tuhan tidak kenal mereka. Sekalipun nenek moyang mereka menyembah Allah yang hidup, maka saya dan saudara pun sama. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, sekalipun engkau menyebut dirimu Kristen, dan engkau berkata, aku anak raja, engkau anak raja, dengar baik-baik, hiduplah sebagai anak raja. Jangan sebagai anak gampangan. Dalam kecemaran, dalam dosa, tidak menghormati raja kita, Bapak kita juga sekaligus. Bapak Ibu sekalian, saya masuk pada bagian penutup. Jika kita mengikuti kisah tentang anak bungsu yang terhilang, ya, di sana Tuhan ceritakan dalam perumpamaan, anak bungsu itu bertobat. Betul kan? Ya, dia terakhir dia berada di kandang babi kan? Nggak bisa makan, babi-babi kenyang. Dia sendiri kelaparan. Dia ingat rumah bapaknya yang menjamin hidupnya dulu. Dia minta ampun, dia merasa salah, dia merasa berdosa, bahkan dia bertekad jangan sebut aku anak bapak. Begitu pertobatannya yang luar biasa, penyesalannya yang luar biasa. Lalu dia pulang ke rumah bapaknya kan, dalam perumpamaan kisah anak bungsu yang terhilang ini. Dari jauh bapaknya melihat anaknya pulang, langsung memeluk anak ini. Ya toh, memeluk anak ini. Lalu yang lebih indah sekali Bapak Ibu dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini yang menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar. Anak bungsu yang kurang ajar ini, yang masih compang-camping ini, yang menghabiskan harta kekayaan ayahnya dan hidup dengan para pelacur dan hidup dengan para penjudi, itu Bapak Ibu pulang ke rumah bapaknya, dikasih jubah yang terbaik coba, dikasih cincin, dikasih sepatu yang bagus. Semua itu dia terima. Anak bungsu ini terima. Dengar baik-baik. Anak bungsu ini bertobat, menyesal, pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya melihat, menyambut dia. Lalu diberikan jubah yang baru, diberikan cincin dan sepatu. Ingat baik-baik. Apakah pertanyaannya? Saudara pasti bisa jawab. Cuman saya ingin saudara jawab untuk memunculkan sebuah insight, kesadaran, pengertian yang dalam. Anak bungsu ini terima jubah, terima cincin, terima sepatu. Kita semua pasti tahu. Bukan karena dia sudah menunjukkan perbuatan baiknya.
dia baru menyatakan diri tobat. Bisa saja tomat. Saudara tahu tomat? Hari ini tobat, sesok kumat, besok kumat. Itulah anugerah. Anugerah itu enggak nanya, kamu tobat sungguhan ya? Tunjukkan perbuatan baikmu. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh baik, baru tak kasih jubah, tak kasih cincin, tak kasih sepatu. Itu namanya bukan anugerah. Itu namanya mendapat karena hasil perbuatan baik. Anak bungsu ini enggak ditanya, tapi langsung dikasih jubah, cincin, dan sepatu. Itu namanya anugerah. Itulah anugerah buat saudara. Itulah anugerah buat saya. Firman Allah berkata ketika kita masih memberontak, ketika kita masih berdosa, Yesus mengasihi kita. Dia mati di kayu salib. Kita jadi anak-anak kerajaan. Oleh karena itu saudara, warga kerajaan Allah, Anda dan saya harus hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sungguh. Tunjukkan syukur kita dan hormat kita kepada Tuhan. Bertekunlah dalam iman. Dan semua apa yang saya ucapkan ini ada ayat-ayat yang nanti saudara akan dapatkan dalam ringkasan khotbah di Warta Digital. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita sadar. Kalau saudara dan saya adalah menyebut anak raja, anak kerajaan Allah, warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, itu anugerah. Tapi dengan baik-baik akan ada yang dicampakkan. Saudara, beberapa hamba Tuhan memberi kesaksian. Yang paling segar dalam ingatan kita, Pendeta Benny Hinn. Pelayanannya luar biasa. Mujizat selalu terjadi ketika dia KKR. Tapi dia tahu kan, waktu dia mengalami kondisi koma, dia dibawa Tuhan pada sebuah kenyataan roh. Dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini artinya apa? Pelayananmu hebat, karuniamu hebat. Kalau hidupmu enggak benar, itu bukan syaratmu bisa masuk sorga. Kalau engkau enggak menghormati anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sebuah pendeta, saya tidak sebut namanya, di kota Jakarta. Dia sempat mati, katanya mati suri, tapi dihidupkan kembali. Dari situ dia menyatakan kepada jemaat, bertobat. Kenapa? Karena ternyata di alam roh Tuhan tunjukkan dia enggak masuk sorga. Pendeta hebat sekalipun saudara. Ya, jadi saudara jangan main-main dengan kata anugerah, anugerah, anugerah. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Tapi Tuhan juga tegas, anak-anak kerajaan akan ada yang dicampakkan. Saya berdoa, Anda dan saya setia sampai akhir. Increasing in holiness, meningkat dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Sambil kita naikkan pujian dan siapkan perjamuan kudus saudara. Para kepala keluarga atau pribadi mempersiapkan, tetap fokus kepada Tuhan, naikkan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Mari datang kepada Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Roh Kudus berbicara kepada kita pada hari ini. Hanya saudara yang tahu apakah engkau hidup dalam kekudusan atau dalam kecemaran. Cemar pikiranmu, cemar perasaanmu, perbuatanmu, perkataanmu. Minta darah Yesus sucikan, minta ampun, bertobat. Jangan sampai engkau tercampakkan dari kerajaan Allah. Di hadapan kita ada roti dan air anggur perjamuan kudus, tanda dan meterai, pengorbanan dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Silakan kita bagikan kepala keluarga, Bapak Ibu Saudara, pegang roti dan air anggur masing-masing atau teh, sirup pengganti dari air anggur. Mari fokus kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau dan saya ada sikap tidak hormat kepada Tuhan, kau merasa diri hebat, bisa, atau engkau merasa enggak perlu Tuhan-Tuhanan, sekali waktu engkau akan menyesal. Engkau akan tahu kerajaan Allah itu ada. Kerajaan sorga itu hadir. Kuasanya atas siapa saja. Tidak ada yang bisa menentang karena dia Raja. Yesus Kristus namanya. Saya mengajak saudara bangkit berdiri. Sebisanya saudara bangkit berdiri dan angkat roti di tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami. Dan sebentar kami akan makan roti lambang tubuh-Mu. Dan minum air anggur atau air pengganti lambang darah-Mu. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala keluarga yang melaksanakan perjamuan kudus bagi keluarganya, pribadi lepas pribadi yang mengikuti perjamuan kudus, Tuhan berkati roti dan air yang kami pegang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah menguduskannya, dan kami boleh memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, roti kita angkat. Yakinkah kita bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan atau gelas. Kami bersyukur juga ya Tuhan. Darah-Mu tercurah menghapus dosa kami. Bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Menguatkan iman kami lewat perjamuan kudus ini bahwa kami sembuh. Bahwa dosa kami diampuni. Anugerah Tuhan besar atas kami. Kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa air, anggur, teh ataupun sirup yang ada di gelas di cawan ini satu persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Melimpah atas kami orang berdosa. Setiap kali kami jatuh dalam dosa, kami bertobat, Tuhan ampuni. Dan selalu ada kesempatan. Dan jika kesempatan sudah ditutup, celakalah orang-orang yang mengeraskan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Firman sudah diberitakan. Seruan hidup kudus kami dengar hari ini. Dan biarlah kami masuk di dalam kehendak Tuhan. Menyukakan hatimu. Hidup benar, layak sebagaimana Tuhan mau. Warga kerajaan Allah. Meteraikan firman-Mu dan terima kasih untuk berkat perjamuan kudus pada pagi ini. Pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah pemberitaan firman Tuhan jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ringkasan khotbah saudara bisa dapatkan nanti pada Warta Jemaat Digital yang akan diterbitkan oleh gereja. Tuhan Yesus memberkati, kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa syafaat. Ibu Maria Jose akan pimpin kita dalam doa. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita semua sudah menerima berkat firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ataupun persepuluhan kita. Mari kita persiapkan bersama-sama dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami telah kami terima Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati persembahan kami yang kami berikan. Jadikan persembahan kami berguna bagi tubuh gereja kami Tuhan. Dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, saat ini juga kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi bangsa dan negara Indonesia. Mari Tuhan, Engkau memberkati tanah, air dan segala isinya. Engkau membuat bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau mensejahterakan masyarakat Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Para aparat, para pengurus-pengurus daerah. Penuhi mereka dengan hikmat dari Tuhan untuk menetapkan setiap kebijakan-kebijakan yang tepat. Dan juga bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas mereka. Mari Tuhan, dalam kondisi saat ini kami berdoa buat orang-orang yang terkena wabah. Mari Tuhan memberikan kesembuhan. Lebih banyak kami melihat lawatan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Wabah ini supaya cepat terselesaikan. Kami menyerahkan Tuhan juga pergumulan dan kerinduan gereja kami untuk proses tahap akhir surat izin pembangunan gereja kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai sampai saatnya tiba kami boleh menerima. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, kami minta bagi setiap umat-Mu. Jemaat-Mu GBI Shalom Tuhan, dari yang termuda sampai tertua. Mari Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka dari segala macam sakit penyakit, segala mara bahaya, segala kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami semua mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Mampukan setiap kami Tuhan untuk hidup berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita sudah selesai mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Saya mengundang saudara bangkit berdiri kembali, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Seluruh rangkaian ibadah online ini Tuhan berkati dan sertai. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati tubuh jiwa rohnya sempurna,
berkat-berkat Tuhan menyertai turun melimpah dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun pernikahan mereka. Terpujilah namamu. Berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi ini, semakin diberkati, semakin diurapi, dan semakin diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus yang menunjang pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan mohon berkat Tuhan, kami berdoa bersama dengan yakin. Mari berkata dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan ilahi. Kami terima kesehatan yang daripadamu, organ-organ tubuh yang sehat bahkan yang baru Tuhan sanggup berikan. Sekarang kami tidak meminta, kami sudah menerima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk rumah tangga, pernikahan, keluarga Jemaat GBI Shalom. Semakin hari semakin manis, yang semakin hari semakin indah, semakin hari semakin takut akan Tuhan. Relasi orang tua anak, saudara bersaudara, suami istri semakin dipulihkan. Terima kasih juga Tuhan, kami perkatakan dengan yakin, usaha, pekerjaan, warung, toko, kantor, bisnis umatmu yang berkenan di hadapanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan bukakan bisnis yang baru, Tuhan bukakan kesempatan-kesempatan baru, Tuhan kirimkan keuntungan-keuntungan yang besar untuk kerajaan Allah juga diperlebar lewat kehidupan umatmu dan umatmu jadi berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa yang baik. Saudara ini yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati, berkat tubuh, jiwa, dan roh melimpah atas kita dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita sudah mendengarkan firman-Nya, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu hari ini. Mari bersama-sama pujikan Dia Allah yang baik. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagiku. Dia Allah baik, Dia